Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Ustazah harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pertemuan kali ini ustazah akan menjelaskan atau melanjutkan kembali tentang materi fabel. Di sini ustazah akan menjelaskan tentang menelaah struktur pada kalimat teks fabel. Materi kedua, menelaah struktur dan kalimat dalam fabel. 1. Struktur fabel. Pertama ada orientasi. Orientasi merupakan bagian awal cerita berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Kedua, komplikasi. Komplikasi merupakan permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Ketiga, resolusi. Resolusi merupakan berisikan pemecahan masalah. Keempat, koda. Koda merupakan bagian terakhir berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita. Agar lebih memahami struktur fabel, perhatikan contoh berikut ini. Siang hari itu, suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan, dia berjalan-jalan mencari air. Contoh komplikasi. Di tengah perjalanan dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh, dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang kebetulan melewati tempat itu. "Hai, siapa yang ada di kolam itu?" "Aku si kancil, sahabatmu." Kancil terdiam sesaat mencari akal, agar gajah mau menolongnya. "Tolong aku mengangkat ikan ini." "Yang benar kau mendapat ikan." Benar, aku mendapat ikan yang sangat besar." Gajah berpikir sejenak, bisa saja ia turun ke gawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? "Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri?" tanya gajah. Kancil hanya terdiam. "Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran," kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. "Aduh, gawat, aku benar-benar akan kaku di tempat ini." Dia berpikir, apa ini karena dia sering menjahili teman-temannya? Contoh resolusi. Tidak lama tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. "Bagaimana, Cil? Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi." "Janji?" gajah menekankan. "Sekarang apakah kamu sudah sadar? Dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain?" "Benar, Pak Gajah, saya benar-benar berjanji." Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Contoh koda.
Sejak itu kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak, hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. 2. Penulisan kalimat dalam fabel. A. Kalimat langsung. Kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Ciri-ciri kalimat langsung. 1. Menggunakan tanda petik. 2. Intonasi tinggi untuk tanda tanya, intonasi perintah untuk tanda seru, intonasi datar untuk kalimat berita. 3. Kata ganti orang pertama dan kedua. B. Kalimat tidak langsung. Kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat tertentu. Ciri-ciri kalimat tidak langsung. 1. Tidak menggunakan tanda petik. 2. Intonasi membacanya datar. 3. Terdapat perubahan kata ganti orang. C. Cara penulisan kalimat langsung. Diapit oleh tanda petik 2. Tanda petik pada penutup kalimat ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat. Contoh, aku akan pergi ke sekolah besok. Kalimat pengiring apabila terletak sebelum kalimat petikan. Kalimat pengiring diakhiri dengan tanda koma dan satu spasi apabila terletak sebelum kalimat petikan. Contoh, Ulu berkata, biarlah saya sendiri. Kalimat pengiring apabila terletak sebelum kalimat petikan. Kalimat pengiring diakhiri dengan tanda koma dan satu spasi apabila terletak setelah kalimat petikan. Contoh, Ulu, aku tidak suka dengan hujan, kata semut lirih. Kemudian, jika ada dua kalimat petikan, petikan pertama, huruf awal pada kalimat memakai huruf kapital. Petikan kedua, huruf awal pada kalimat memakai huruf kecil, kecuali nama orang. Contoh, coba saja minta sama ayah, kata ibu, dia pasti memberinya. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringnya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Baiklah anak-anak ustazah, itu tadi merupakan penjelasan tentang menelaah struktur teks pada kalimat fabel. Ustazah sudah menjelaskan, sekarang ustazah akan memberi kalian latihan membuat fabel. Diharapkan nanti kalian bisa mengerjakan secara mandiri dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat ya di latihan.
Baik, untuk latihan untuk slide yang pertama itu kalian bisa melihat di video ya, ada suatu gambar. Di sana ada beberapa binatang, yaitu singa menangkap tikus dan ingin memakannya. Kemudian setelah gambar 1, kalian bisa melihat di gambar 2 yang ada pada video ini, ada seekor tikus. Tikus memohon agar singa melepaskannya. Kemudian lanjut kembali gambar nomor 3. Di sana sangat jelas bahwa kehidupan alam, kemudian ada singa yang terikat ya. Kemudian ada seekor tikus yang mengintai di bawah pohon dengan keterangan singa terperangkap jerat pemburu. Kemudian kita lihat gambar nomor 4 ya. Di sana ada seekor singa dan tikus dengan penjelasan gambar, yaitu tikus membantu membebaskan singa. Pada gambar kelima masih sangat terlihat jelas di sana bahwa adanya keindahan alam dan 2 ekor binatang dengan keterangan gambar, yaitu singa berterima kasih kepada tikus. Selanjutnya gambar yang keenam, gambar yang terakhir. Di sana juga masih terlihat jelas juga tokohnya adalah singa dan tikus dengan penjelasan pada gambar, yaitu singa bersahabat dengan tikus. Nah, dari beberapa gambar ini Ustazah akan memberikan soal yang pertama. Rancanglah tokoh, watak, dialog, dan latar sesuai isi fabel yang dibaca pada video ini. Kedua, soalnya buatlah kerangka urutan peristiwa fabel. Oke, baiklah anak-anak Ustazah sekalian, itu adalah Ustazah sudah menjelaskan tentang menelaah struktur pada kalimat fabel. Semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan kalian bisa memahami, dan Ustazah sudah memberikan latihan. Silahkan kalian kerjakan secara mandiri, dan seperti biasa kalian bisa kumpulkan per wali kelas kalian masing-masing. Oke, untuk pertemuan kali ini Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.